Tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Satu orang memimpin ke depan. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Wajib kita ya ke depannya. Yang lain berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Semua hadir? Hadir, Bu. Ya, lihat juga semuanya hadir, tidak ada lampu kosong. Pelajaran kita yang lewat adalah mengenai fungsi tumbuhan. Masih ingat kan? Masih, Bu. Apa itu fungsi tumbuhan untuk kita manusia? Makanan. Obat-obatan. Ya, itu kemarin pelajaran kita kan? Ya. Bagus, masih ingat ya. Lalu untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, masih tema 1 tapi di pembelajaran 3 yaitu selamatkan makhluk hidup. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup kan? Iya. Sekarang yang kita bahas adalah tumbuhan. Temanya adalah tumbuhan sahabatku. Apa yang dikatakan barusan? Tumbuhan sahabatku. Tumbuhan sahabatku. Kalau kita tidak bersahabat dengan tumbuhan, berarti kita tidak bisa memperoleh apapun dari tumbuhan, ya kan? Kalau kita bersahabat dengan tumbuhan, berarti kita wajib menjaga kelestarian tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan dan mempelajari materi ajar, siswa atau kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Setelah mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui tabel dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui tabel dengan benar. Nah sekarang, mari kita sama-sama memperhatikan gambar yang ada di layar. Mari buka si layar di depan, perhatikan. Nampak dari sana semua jelas kan? Jelas. Oke, ada berapa gambar di sana anak-anak? 4 gambar. Gambar yang pertama, ini sudah sih gambar yang pertama itu menunjukkan apa? Tadi yang rusak, Bu. Tadi yang merusak. Apakah kalian memiliki tanaman tadi? Iya, Bu. Ya. Oke, gambar yang kedua. Lihat yang itu gambar yang kedua, itu gambar apa itu? Terong rusak. Terong yang Rusak. rusak. Kira-kira kenapa bisa terong itu rusak? Bukan bulat. Iya, bukan bulat. Biasanya orang tua kita tidak itu biar tumbuhannya atau tanamannya tidak dimakan bulat, apa yang dilakukan? Disemprot. Iya, betul. Baru gambar yang ketiga. Jagung yang rusak. Jagung yang rusak. Rusak kenapa itu jagung? Diserang tikus, Bu. Tikus, diserang hama. Ada sebelah sini, bagus. Semua jawabannya itu benar ya. Diserang hama. Tikus juga termasuk hama. Dimakan tikus. Aduh, kalau sudah begitu keadaan jagung masih selera kita memakan itu direbus, dibakar misalnya selera masih? Enggak. Nah, gambar yang terakhir, jelaskan itu gambar yang terakhir. Apa itu gambar terakhir? Kondisi kelaparan. Kondisi kelaparan. Nah, lihat itu pertanyaan nomor 5. Jelaskan keterkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana coba? Dan tahu tunjuk tangan. Tidak apa-apa salah. Sampai coba. Oke, latihannya. Tentang padi, jagung, dan terong yang rusak karena terserang hama sehingga terjadi gagal panen dan krisis pangan. Iya, betul. Ada yang lain pendapatnya dari situ? Tidak. Tidak. Berarti artinya kalian setuju dengan jawaban Serapiana? Setuju. Itu kasih 2 jempol untuk Serapiana. Oke ya. Bagaimana cara? Nah, tadi karena keterkaitan gambar 1, 2, 3 gagal panen itu nomor 4 kan? Lalu bagaimana caranya supaya gambar yang keempat itu atau gambar orang yang krisis pangan itu tidak terjadi? Merawat tumbuhan yang terserang hama. Bagaimana caranya? Disemprot pakai apa? Biasa disebut dengan pestisida. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini juga terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di depan ini ada ibu bawa beberapa jenis tumbuhan. Ada apanya? Mulai kita bahas itu kobras kan? Nah, ini siapa kenal dengan benda ini? Coba mas dikenalkan ini apa ini? Singkong. Bagus. Singkong. Ada tanaman seperti ini kan? Ada, Bu. Tanya bagaimana cara perkembangbiakan singkong ini? Stek batang, Bu. Batang. Bagaimana caranya?
Patah-patahkan batangnya. Harus ditanam. Yang mematahkan siapa? Manusia. Berarti dengan bantuan manusia. Berarti itu disebut dengan Vegetatif buatan. Iya, buatan karena dibuat oleh Sia. Lalu ini ada apa ini? Bawang Merah. Tahukah kalian bagaimana perkembangan bawang merah? tahu. Bagaimana? Umbi lapis, Bu. Lapis. Pertanyaannya, vegetatif buatankah atau Alami, Bu. betul? Lalu ini ada Jahe. berkembangbiakannya dengan cara Alami, Bu. ya termasuk vegetatif alami itu buatan. Vegetatif alami, Bu. Sama juga dengan Kunyit. kunyit. Atau ada kalian mau kasih contoh lain selain dari yang 4 contoh yang bawah ini? Wortel. Di dalam siapa ada wortel? Ya, perkembangbiakannya dengan cara apa? Tunas, Bu. Itu di samping perpustakaan ada pisang. Perkembangbiakannya secara apa? Tunas, Bu. Oke, perhatikan di layar ada penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif dan manfaatnya. Ayo dibaca dalam hati. Itu ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif secara Alami. Coba sebut. Spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragi. Ya, sekali lagi, ya. Spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragi. Lagi, itu adalah beberapa cara perkembangbiakan secara vegetatif Alami. ya kan? Lalu lihatlah materi kita hari ini yaitu perkembangbiakan vegetatif tanaman di sekitar dan manfaatnya dan menemukan ide pokok informasi berdasarkan teks laporan ya. Sekarang kalian akan ibu ajar untuk bekerja dalam kelompok ya. Kita sudah terdiri dari 4 kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya untuk kelompok ini. Sebelum mengerjakannya, kita lihat dulu video, kita tonton dulu video yang berikut. Oke, sudah kita tonton videonya, paham dengan apa yang kita tadi video kan? Paham. Jadi ini untuk mengerjakan, yang kosong untuk mengerjakan yang ini yang pertama. Lalu ada lagi kasih tadi yang kedua. Seperti ini ada kan? Oke, lalu ada lagi yang ketiga. Dia seperti ini, ada kan? Ada. Jadi itu dikerjakan secara kelompok. Secara kelompok namanya juga kerja kelompok, semuanya berdiskusi, saling banyak bekerja sama. Lalu satu orang nanti untuk menuliskan di lembaran itu. Ayo yang pertama ini. Oke, sudah. Itu kita masuk ke lembar kerja yang kedua. Yang tadi letakkan di mejanya, tertutup di mejanya, tutupkan nanti ditutup. Ibu sendiri akan ambil ya. Ambil lembar kerja yang kedua yang ada tabel kolom-kolom. Tetapi sebelum kamu kerjakan itu, lihat dulu penjelasan yang berikut. Nah, setelah kita lihat penjelasan itu, sudah membaca tadi, barulah masuk ke lembar kerja yang kedua. Nah, pada lembar kerja kedua itu kerjakan lagi secara berkelompok. Letakkan atau balikan di atas mejanya. Tetapi sebelum lanjut ke lembar berikutnya, ibu mau dulu ke kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Tanaman wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. B. Perhatikan lingkaran sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. 1. Bawang merah. Nama tanaman bawang merah. Cara berkembang biak dengan cara umbi lapis. Keterangan vegetatif alami. 2. Cocok bebek. Cara berkembang biak stek daun. Keterangan vegetatif buatan. Nama tanaman nenas. Cara berkembang biak dengan cara bertunas. Keterangan vegetatif alami. Nama tanaman pohon pisang. Cara berkembang biak dengan cara bertunas. Keterangan vegetatif alami. Nama tanaman singkong. Cara berkembang biak stek batang. Keterangan vegetatif buatan. C. Tuliskan manfaat dari berkembang biakan secara vegetatif pada kelompok di bawah ini. 1. Buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan bentuknya. 2.
2. Dapat menghilangkan halaman dan memperbaiki kualitas tanaman. 3. Dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina. 4. Dapat menghasilkan kualitas anakan yang dihasilkan. 5. Dapat mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan. 6. Lebih cepat menghasilkan buah dibanding perkembangbiakan generatif. Oke. Dan tepuk tangan untuk semua kelompok. Kalau begitu kita lanjut ke lembar kerja yang selanjutnya. Apa jelas gambarnya? Kalaupun apa di bagian kurang jelas dilihat, bisa kamu lihat di dalam buku tempatnya ya. Pas selesai? Iya. Dalam siapa yang berani mempresentasikan di depan? Oke, rumah kelompok 2 dulu ya. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ide pokok paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok paragraf 2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian dari 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf kelima adalah jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Kesimpulan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan dataran rendah adalah wilayah yang dijadikan tempat pertanian. Pantai juga termasuk dalam dataran rendah yang biasa ditanami, yaitu kelapa, bakau, dan ganggang. Jenis tumbuhan di dataran tinggi yaitu teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, sayur-sayuran, damar, dan pinus. Oke. Nanti jawabannya sama-sama ya. Oke, silakan dulu sambil tepuk tangan. Kumpulkan ya, bawa aja sendiri jawabannya. Satu orang saja. Itu kelompoknya kumpulkan akan ke depan. Nanti akan dinilai, diumumkan nilainya pertemuan berikutnya. Kelompok 2. Setelah kita belajar tadi, mulai dari awal sampai mengerjakan lembar kerja dan mengumpulkannya, mempresentasikannya, apa kesimpulan atau apa yang sudah kita pelajari hari ini menurut teman-teman? Pembiakan tumbuhan, bagaimana tentang perkembangan tumbuhan ini? Dengan cara dan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tumbuhan itu dengan cara vegetatif alami dan vegetatif Buatan. Jadi vegetatif secara tidak kawin terbagi menjadi 2 kelompok, ada yang alami, ada yang buatan. Vegetatif alami maksudnya terjadi secara sendirinya, sedangkan vegetatif buatan itu terjadi dengan bantuan Manusia. Contoh-contohnya tadi sudah tahu kan? Sudah tahu. Tadi apa aja contohnya kan? Sudah. Lalu apa lagi yang kita pelajari hari ini selain dari situ? Ide pokok dan Menemukan ide pokok dan dari sebuah teks atau bacaan atau paragraf, ya kan? Dan menggabungkan ide pokok itu menjadi satu paragraf dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebagai evaluasinya, lihat di layar. Ibu mau itu dikerjakan secara sendiri-sendiri, perorangan. Oke, kumpulkan. Sudah semua? Sudah. Ini akan dinilai di rumah. Hari berikutnya ibu kasih tahu apa nilaimu berapa ya? Oke, baiklah. Sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan satu orang yang berdua ke depan. Silakan. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Oke, siapkan Coki. Berdiri.